Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Serumpun TV dimanapun Anda berada, yang terutama bagi Bapak Ibu guru honorer yang ingin mendaftar di akun SSCASN, itu ingin mendaftar P3K. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana cara membuat riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, riwayat kursus, riwayat organisasi, dan lain-lain sebagainya. Mari kita ikuti, jangan di skip ya, biar tidak salah dalam membuatnya nanti. Tidak usah berlama-lama, mari saja kita langsung masuk ke akun SSCASN PKN.go.id. Kita lihat di sini ada di atasnya ada biodata, jenis seleksi, informasi, riwayat, dokumen, dan resume. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membuat riwayat ini. Nah, di kolom bagian riwayat ini ada yang pertama, yaitu deskripsi diri. Di sini silakan deskripsikan diri Anda ke dalam sebuah esai yang menggambarkan Anda dalam bidang pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Itu maksimalnya 3000 karakter. Sedangkan kita buat di kotak ini, kita deskripsikan tentang diri kita. Misalnya ini adalah saya adalah seorang guru dan agama Islam yang sudah mempunyai pendidik di SD 21 Bidang Pelai, seperti itu. Sampai maksimal 3000 karakter. Jadi apa saja yang mau kita tulis silakan ditulis ini, yaitu tentang keadaan diri kita, tentang pekerjaan kita, dan kehidupan kita dalam bermasyarakat. Nah, kemudian di sini ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan kita isikan. Ini saya sudah isi riwayat pendidikan mulai dari SD sampai S1. Jadi mau saya ulas lagi bagi rekan-rekan sekalian yang belum mengisi. Ini urutannya, kalau kita mau buat dari awal, kita urutkan, kita buat S1-nya dulu. S1, kemudian SMA, kemudian SMP, kemudian baru SD. Nanti pas jadinya ini diurut, jadi malah dibalik jadi SD dulu, SMP, SMA, baru S1. Kalau kita buatnya, kita pas pertama pembuatannya kita langsung kita buat SD dulu, maka nanti akan terbalik, SD-nya di bawah, S1-nya duluan. Nah, seperti itu. Nah, karena ini sudah terisi, saya tinggal ubah. Kita buat itu S1 dulu. Kalau misalnya yang belum, ini kita tinggal tambah pendidikan. Kita tinggal tambah seperti ini. Kita tambah. Ya. Nah, kita ini aja yang kita edit karena saya sudah buat. Ya, ini kita ambil yang S1 dulu. Ini kita ubah ya. Ini S1, kita ambil tingkatnya S1. Ya, nah, S1 sarjana. Dan jurusannya apa? Nah, misalnya pendidikan agama Islam. Ya, misalnya pendidikan. Kita tunggu sampai ada muncul. A4 pendidikan agama Islam. Nah, seperti itu. Kemudian nama sekolah garis miring PT. PT itu perguruan tinggi. Jadi kalau kita kuliah, berarti S1-nya berarti kita nama tempat kuliah kita. Nama tempat kuliah kita tulis di situ. Kemudian tahun masuknya kita tulis tahun masuk. Kemudian tahun lulusnya juga kita tulis. Gelar depannya kalau ada pakai gelar depan, gelar belakang, misalnya SPDI, SPD, Iskom, dan lain-lain. Kemudian akreditasi sekolahnya. Kalau kampusnya itu akreditasinya C atau B, kita buat saja. Kalau misalnya kita tidak tahu ya apa A apa B, itu kita isikan saja dengan tanda strip. Kemudian tempatnya, kuliahnya tempatnya di mana, kabupaten ya. Kita buat misalnya Tebo. Kalau kuliahnya di Tebo berarti Tebo. Kalau kuliahnya di Jambi
buat Jambi. Kemudian ada nomor ijazah, biasa nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah, dan nama pejabat penanda tangan ijazah, namanya siapa, biasanya rektor, ya, rektor atau dekan atau pemertais itu yang kemudian tinggal simpan aja untuk S1. Kemudian baru kita buat lagi SMA kita, kita tulis SLTA tingkatnya, SLTA. Kalau yang SMK berarti di situ SLTA kejuruan. Kalau madrasah aliyah sama SMA itu di SLTA aja. Kemudian jurusannya, kalau di SLTA itu ada jurusan bahasa, ada jurusan IPS, dan ada jurusan IPA. Nah, kalau saya waktu di madrasah aliyah itu jurusan bahasa, maka di sini kita klik aja dulu bahasa, kita ketikkan bahasa, kata kuncinya nanti akan muncul di sini madrasah aliyah bahasa. Ini ada SMA 4 bahasa, SLTA sederajat sertifikat komputer bahasa Inggris, madrasah aliyah bahasa, madrasah aliyah 4 bahasa. Ini kita tulis, kita pilih madrasah aliyah bahasa. Kemudian nama sekolahnya kita tulis lagi, Madrasah Aliyah Negeri Muara Bungo. Tahun pun masuk tahun 97, misalnya tahun lulusnya, akreditasinya, kemudian tempatnya, kabupaten ya di Bungo, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabatnya. Itu yang tanda tangan di ijazah itu biasanya kepala sekolah. Oke, kita lanjut, berarti SMP lagi ya, SMP. Ini di SLTP, kita buat SLTP ya, SLTP. Nah, di SLTP tidak ada jurusan bahasa ataupun bahasa Inggris ataupun IPA IPS. Jadi SLTP ini kita buat saja, misalnya kalau saya madrasah sanawiyah, kita ketikkan saja madrasah sanawiyah ya. Nah, nanti akan kuncinya keluar, nanti akan keluar bacaan madrasah sanawiyah. Kalau misalnya SMP gitu ya, SMP, nah, kita ketikkan SMP. Kalau misalnya kita ketikkan SMP, kalau SMP, nah itu SMP. Atau ada SMP paket B, SMPP, nah seperti itu kita pilih saja. Nah, kebetulan saya madrasah sanawiyah, maka saya ketikkan madrasah sanawiyah. Nah, ketik, nah saya akan muncul. Nah, kemudian nama sekolahnya ini MTS Al-Falah. Kemudian tahun masuknya, tahun lulus, akreditasi, tempatnya, nomor ijazahnya, tanggal ijazah, dan nama pejabat penanda tangan, biasanya kepala sekolah. Itu baru kita simpan. Kemudian ada SD, sama dengan tadi sekolah, SD, ini berarti sekolah dasar. Nah, sekolah dasar ini juga sama, tidak ada jurusan bahasa IPA IPS. Kita langsung ketik aja sekolah dasar ya, sekolah dasar. Ketik sekolah dasar, kita ketik sekolah dasar, maka akan keluar pendidikan sekolah dasar Islam terpadu, sekolah dasar umum. Jadi yang maksud kita ya kalau SD ya sekolah dasar. Kemudian nama sekolahnya, kemudian tahun masuk, tahun tamatnya, akreditasinya, karena saya tidak tahu SD-nya dulu akreditasinya apa, karena sudah lama, maka kita buat tanda strip. Kemudian tempatnya Motobo zaman dulu, Motobo. Kemudian nomor ijazah, tanggal ijazahnya, dan nama pejabat penanda tangan ijazah, itu kepala sekolahnya. Kemudian cukup kita simpan. Ya, kemudian masalah pengalaman kerja ini ada juga, misalnya kalau kita bekerja di beberapa tempat atau di beberapa instansi, kita tinggal tambahkan pekerjaan. Nah, kemudian kita klikkan di sini misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, kalau di SD sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita cari. Kemudian instansi perusahaan kita buat saja itu nama SD kita, SD negeri.
Kemudian jabatan kita apa? Guru Pendidikan Agama Islam. Kemudian tanggal mulainya ya 1 Januari 2005. Tanggal selesainya kita buat terakhir ini 31 Desember 2022. Kemudian gaji pokoknya kita buat. Kemudian SK surat keputusan, ini nomornya ada tulis, kemudian tanggal SK-nya, kemudian pejabat tukang tanda tangan SK-nya, kemudian kita simpan. Tuh, kalau kita ada lagi misalnya kerjaannya, kita tambahkan lagi. Nah, kalau misalnya ada lagi, kita tambahkan lagi di sini, misalnya di instansi mana kita bekerja. Nah, seperti itu. Kalau karena tidak ada, kita cukup satu aja. Kemudian pengalaman organisasi kita tambahkan, misalnya di sini organisasinya apa, PGRI misalnya sini PGRI. Nah, di sini jabatan organisasi kita kemarin apa, waktu kita berada di organisasi PGRI, apakah itu ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, anggota dewan komisaris, presiden, direktur, terutama direktur dan lain-lain sebagainya. Kita lihat di sini ada penasihat, ada pembina, lain-lain. Anggota biasa. Nah, kalau kita jadi anggota biasa, kita taruh di situ anggota biasa, nama kedudukan anggota biasa. Kemudian tanggal mulainya kapan kita mulai, tanggal selesainya kapan kita selesai, berarti 31 Desember 2022 lah. Kemudian tempatnya di mana, ketik beberapa karakter, lalu tunggu kata yang ini, kalau di sini nih ya tempatnya misalnya Tebo. Nah, kita ketikkannya tunggu kata, maka akan muncul kata Tebo. Nah, seperti ini kita pilih Tebo. Kemudian pemimpin, kalau pemimpin itu berarti ketuanya, ketua PGRI. Tebo siapa, ketua PGRI-nya. Baru kemudian simpan. Nah, seperti itu. Kemudian ada pengalaman kursus. Pengalaman kursus ya sama, kita tambahkan lagi nama kursusnya apa, instansi pemerintah penyelenggaranya, jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nama sertifikat kursusnya, jumlah jamnya berapa kursusnya, kemudian tempatnya di mana, kemudian institusi penyelenggaranya siapa, kemudian simpan. Nanti saya tidak buat ya. Kemudian pengalaman pengembangan profesi, misalnya ini ada 2, tambah pengembangan profesi. Ini bagi kita yang biasa suka-suka menulis ya, nulis buku, nulis karangan. Nah, ini atau nulis majalah, di sini ada judul penulisan, misalnya judulnya apa, kemudian tahun penulisannya apa. Nah, baru kita simpan. Nah, karena saya tidak ada, maka saya tidak buat. Nah, seperti itu rekan-rekan caranya membuat riwayat dalam akun sscasn.bkn.go.id. Semoga bermanfaat, semoga sukses teman-teman yang ingin meraih B3K. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.